Ada yang penasaran nggak? Kenapa Pak Jokowi nggak belain Mas Gibran sama sekali? Pernah nggak selama ini Mas Gibran diserang-serang seperti itu terus kemudian Pak Jokowi keluar belain Mas Gibran? Pernah? Enggak. Padahal Mas Gibran diserang habis-habisan. Disebut nggak bisa kerja. Bocil, anak kecil, anak ingusan. Psikopat, itu kata dokter Tifa. Bodoh dan ijazahnya bodong. Macem-macem. Kok tega Pak Jokowi nggak sedikit pun membela Mas Gibran? Ternyata nih ada tujuan kenapa Mas Gibran dibiarkan mengatasi ini sendirian. Ini saya kutip dari laporan Tempo. Pada Sabtu 3 Mei Pak Jokowi bertemu dengan para pendukungnya di Jakarta. Dan ada Immanuel Ebenezer yang ditanya wartawan, "Bang, kok Pak Jokowi nggak pernah belain Gibran, kenapa?" Nih kita baca ya. Ini kata Noel, Pak Jokowi bilang nggak apa-apa. Pak Jokowi mengatakan nggak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya. Kata Emmanuel menirukan perkataan Jokowi kepada Tempo Sabtu 3 Mei 2025. Nggak apa-apa. Segala serangan tiap hari, pagi dan sore, sampai-sampai orang yang menyerang ini harus menggeruduk sana, menggeruduk sini. Itu latihan aja buat Gibran, kata Pak Jokowi. Cuman buat keringetan-keringetan aja, biar sehat gitu. Kasihan sekali. Ternyata serangan mereka nggak dianggap serius. Kata Pak Jokowi, ini buat Gibran latihan, tempaan. Jadi sengaja Pak Jokowi membiarkan Mas Gibran untuk menyelesaikan ini sendiri. Kenapa? Ini latihan buat Mas Gibran. Biar sehat. Pak Jokowi terkait pemakzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Pak ada Iya, itu sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana Pak? Oh iya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pengajuan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh Pak? Ya itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya, harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR. Saya kira proses konstitusinya seperti itu. Dan mungkin alasan yang paling tepat atau alasan yang mendasar pemakzulan itu menurut Bapak apa sih Pak sebenarnya? Ini wartawannya juga gimana sih? Masa nanyain gimana cara memakzulkan Mas Gibran step by stepnya ke Pak Jokowi. Kocak juga ini wartawan. Nanya gimana terus kemudian celahnya di mana sih Pak buat memakzulkan Mas Gibran? Lah, nanyanya ke Pak Jokowi. Apa maksudnya? Tapi keterangan Pak Jokowi menjawab itu semuanya, ini kualitas seorang pemimpin. Nemuin di mana pemimpin yang seperti ini? Diserang-serang ya. Bahkan anaknya diremuk-remukkan, redamkan. Emosi enggak. Itu pendidikan buat anak saya. Itu adalah tempaan buat Mas Gibran. Buat latihan aja gitu. Kasihan Egy Sujana, kasihan dokter Tifa. Itu pun kalau benar itu dokter katanya kan palsu. Ya. Kasihan Egy Sujana, siapa lagi? Anak-anak Abah lah.
Para jenderal anak abah yang kemarin bikin forum katanya mengusulkan pemakzulan Mas Gibran. Ternyata perkumpulan resmi dari Purnawirawan justru berkata sebaliknya. Kami tidak terlibat dengan forum-forum itu. Purnawirawan semuanya mendukung presiden dan wakil presiden. Pemerintahan sah ini. Lah, tidak diakui. Ini tempaan buat Mas Gibran. Bahwa semuanya ini akan memperkuat kualitas kepemimpinan beliau menuju ke kontestasi-kontestasi pemilu selanjutnya. Ya kan? Banyak yang menganalisa Gibran ini akan menguat. Itu gua tuh juga yang analisa. Oh, seperti itu. Gimana analisanya? Atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai dari kalau saya bukan salah satu yang tercanggih. Coba gimana? Iya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Jadi menurut gua keluarga ini jenius secara politik. Lu nggak boleh anggap remeh orang-orang ini. Ada banyak pengamat yang kemudian menilai Pak Jokowi dan keluarga adalah keluarga jenius politik. Barusan Hendy Satrio, orang yang sering mengkritik pemerintahan Prabowo Gibran dan sering juga mengkritik Pak Jokowi, bahkan mengakui, kita nonton sendiri tadi videonya. Hendy Satrio alias Hensat menyebut Pak Jokowi dan keluarga adalah keluarga jenius politik. Kita tidak boleh menganggap remeh dan ini cuman ecek-ecek. Enggak, salah besar. Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaesang, Mas Bobi di Sumatera Utara, ini keluarga jenius politik. Jadi salah besar ketika orang-orang itu menganggap Gibran pelongo-pelongo seperti bapaknya. Salah besar. Sebetulnya Mas Gibran ini jauh lebih tua dari kita semua di dalam hal pengalaman, di dalam hal perasaan. Bayangkan bapaknya dihina habis-habisan menjelang pemilihan gubernur 2012 di Jakarta. Dan sebagai anak sulung pasti dia yang paling memikirkan dan merasakan sakitnya hati ayahnya. Dan menjadi presiden juga dicaci maki 2 periode. Bahkan setelah menjadi presiden masih dicaci maki. Mas Wapres sangat matang karena sudah terbiasa menahan, menerima cacian, hinaan. Jadi kalau reaksinya terhadap gerakan macam ini tenang-tenang saja biasa. Tenang dia sudah saja. matang, dia sudah dewasa merespons itu. Inilah didikan Pak Jokowi. Coba taruh anak muda siapapun di posisi Mas Gibran sekarang. Nggak bisa tidur mereka. Diserang Roy Suryo, diserang Egy Sujana, para jenderal menyerang posisi Wapres. Kalau nggak Mas Gibran udah stres itu. Coba kalian duduk di sana di kursi Wapres, menjadi Wapresnya Pak Prabowo. Kalian yang teriak Mas Gibran menghalangi hak konstitusi anak-anak muda yang lain. Coba kalian yang duduk di sana, gantiin Mas Gibran. Gak bisa makan, gak doyan makan kalian. Ini adalah Mas Gibran, kualitas didikan Pak Jokowi. Sedemikian dewasanya dalam berpolitik. Terlihat gentar, terlihat rapuh dan seakan-akan mau roboh ketika diserang. Tidak. Sekali lagi Pak Jokowi mengatakan bahwa serangan-serangan itu adalah bentuk pendewasaan Gibran Raka Buming Raka, putranya yang sekarang menjadi Wapres. Tempaan buat Gibran. Biar dia semakin matang. Biar dia tahu bagaimana posisi Pak Jokowi waktu itu diserang-serang, beliau tetap bisa menahan diri, fokus kerja katanya. Dikatain bajingan tolol, anak PKI. Diisukan ijazahnya palsu, katanya fotonya comotan. Nih, serangan-serangan begini dianggap latihan. Latihan untuk membuat Mas Gibran semakin matang. Anak ini, beliau ini, bocil ini. Kan dari dulu saya selalu katakan bahwa Mas ini ya, Mas Wapres ini kan dipakai sebagai tameng oleh ayahnya. Itu sudah dari dulu saya sudah sampaikan. Karena tidak berhasil memaksakan menjadi 3 periode, maka dia perpanjang periode ketiga ini dengan anaknya, kan gitu. Ya berhasil lah, semua cara dilakukan dan berhasil. Dia mengharapkan bahwa anaknya ini akan segera bisa bisa dilakukan semacam entah itu modifikasi atau dilakukan framing gitu kan, branding bahwa ini adalah dari sejak waktu Pilpres kan, branding bahwa ini anak muda yang menjadi representasi dari pemuda harapan bangsa membawa generasi emas dari bonus demografi ya kan? Seperti itu. Nah dia di framing, tapi kan dia lupa
bahwa kalau kita mau membranding seseorang, kita mau branding seseorang tuh modalnya harus ada. Karena memang tidak nyambung kan antara apa yang dia bicarakan dengan kekosongan mata dan gitu. Itu Kelihatan kan kelihatan kalau kita lihat dari sisi jadi behavior kekosongan ya. pikiran itu tercermin dari kekosongan mata. Iya. Berani-beraninya Dr. Tifa menyebut Mas Gibran kosong. Kekosongan mata dan kekosongan pikiran katanya. Disebut Mas Gibran ini tidak merepresentasikan kalangan muda. Pertama, itu pendapat yang aneh. Melihat umur Mas Gibran yang masih sangat muda dibandingkan para senior politik yang lain, saya rasa sebutan sebagai representasi anak muda itu benar. Bahwa tidak semua anak muda merasa diwakili oleh Mas Gibran itu hak mereka. Mereka berhak menunjuk atau menyebut siapa sih representasi mereka di dunia politik dari kalangan anak muda. Silahkan. Tapi kemudian ketika ada orang yang menyebutkan Mas Gibran adalah representasi anak muda, itu tidak salah. Benar-benar saja. Coba saya tanya, sekarang di perpolitikan Indonesia yang dipenuhi oleh para politikus bangkotan, udah sepuh semua. Siapa yang bisa menyangka Mas Gibran tiba-tiba duduk di samping Pak Prabowo menjadi wapres? Siapa? Gak ada. Anak muda yang satu ini yang paling muda di antara politisi-politisi sepuh itu. Masih tidak mau mengakui bahwa Mas Gibran ada representasi anak muda. Bandingkan saja dengan umur-umur para politisi yang lain. Siapa yang lebih muda dari Mas Gibran? Yang levelnya udah segini nih. Gak ada. Ini wapres termuda, by the way teman-teman. Gibran ini orang gak tahu diri. Kenapa saya bilang gak tahu diri? Gak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur, saya cuma itu aja. Dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Mungkin kita perlu berdebat dulu dari Pak Sunarko ya, Maijen Purnawirawan Sunarko. Sebutan hancur lebur ini ukurannya apa dulu nih? Kita mesti fair dulu. Hancur lebur ini ukurannya apa? Biar tidak kemudian kita termakan dengan perasaan Bapak yang ingin mengungkapkan kekecewaan karena junjungannya kalah Pilpres. Kita sama-sama tahu kok Pak, Bapak ini mendukung Anies Baswedan di Pilpres. Jangan sampai nih. Kita semuanya cuman melihat Bapak ini sedang rewel karena sakit hati junjungannya kalah di Pilpres. Bukan Anies, tapi Gibran yang menang. Jadi menyebutkan Indonesia hancur lebur di tangan Gibran, ini ukurannya apa? Biar tidak mengawang begitu. Nah, kalau ngomongin soal serangan Amin Rais, Rafli Harun, dan Rocky Gerung terhadap Gibran, ini udah masuk babak yang gak sehat lagi. Kalau bisa dibilang mereka kayak pengamen yang terus-terusan ngebacot di pinggir jalan. Gak kenal waktu dan gak peduli orang udah pada kesel atau belum. Mulai dari pagi, siang, malam mereka nyerang Gibran terus. Mereka pikir dengan nyinyir kayak gitu mereka bisa jadi pahlawan atau malah mendapat tempat di hati rakyat. Jangan haraplah. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya, mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Para politisi bangkotan yang sudah tua ini lupa satu hal, bonus demografi ketika anak muda, pemilih muda itu semakin banyak. Di 2024 sudah sedemikian banyaknya, nanti belum lagi 2029 dan pilpres selanjutnya. Anak-anak muda akan menyingkirkan, dalam tanda kutip ya, menggantikan posisi orang-orang tua ini, para pemilih ini.
Jadi anak muda akan lebih relate, akan lebih cocok dan nyambung dengan komunikasi Mas Gibran. Dikira panggung politik akan cuma dikuasai oleh politisi-politisi tua ini, salah besar. Akan ada regenerasi. Para pemilih juga akan ada regenerasi. Dan Mas Gibran dianggap sebagai orang yang cocok, yang nyambung komunikasinya sesama anak muda. Gimana kalian? Disingkirkan, Komentarnya deh, silakan tulis di kolom komentar di bawah.